teknologi dan kejahatan selalu terkait erat. Seiring kemajuan teknologi, maka bentuk-bentuk perilaku kejahatan baru juga bermunculan. Kemajuan teknologi akan menciptakan peluang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga kejahatan masa depan akan berbeda dengan kejahatan hari ini. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ialah cybercrime. Dengan munculnya hal tersebut, kejahatan semakin berkembang dan lebih bervariasi lagi. Tadi adalah pembuka sebelum saya membahas tentang cybercrime. Secara umum, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis aktivitas cybercrime, namun kali ini saya hanya akan membahas 7 saja. Pertama, ada unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Yang kedua, ada illegal contents, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, ada cyberterrorism, yaitu suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Yang keempat, ada data forgery, yaitu memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kelima, ada carding, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Keenam, ada hacking, yaitu suatu bentuk perbuatan atau usaha yang menggunakan komputer untuk mempunyai akses data yang secara tidak sah untuk digunakan atau dirubah. Yang ketujuh, ada cracking, yaitu suatu percobaan untuk memasuki sistem komputer secara paksa dengan tujuan untuk mencuri, merusak, atau melihat data secara ilegal. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas cybercrime berdasarkan motif kegiatan yang dilakukan. Terdapat 2. Yang pertama, ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindakan kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding. Yang kedua, yaitu cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Di sini juga saya akan menjelaskan aktivitas cybercrime berdasarkan sasaran kejahatannya. Terdapat 3. Yang pertama, menyerang individu atau against person. Sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangannya tersebut. Contoh kasusnya seperti pornografi, cyberstalking, atau cybertrespass. Kedua, menyerang hak milik atau against property. Dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya carding, cybersquatting, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Yang ketiga, ada menyerang pemerintah atau against government, yaitu dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyberterrorism, sebagai tindakan yang mengancam pemerintah, termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Berikut 8 cara terkait cara mencegah kegiatan cybercrime. Pertama, lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan dan melakukan hal yang
tidak kita inginkan. Yang kedua, gunakanlah peranti lunak resmi. Pasalnya banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu, rekomendasinya adalah bermigrasi menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware. Yang ketiga, penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbarui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Yang keempat, menggunakan data enkripsi, misalnya seperti Wi-Fi Protect Access 2 dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah, sehingga komunikasi teks yang jelas tidak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang tidak diinginkan. Kelima, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Sekarang ini banyak data transaksi bank dikirim melalui email, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk memeriksa transaksi secara teratur. Itu dilakukan supaya bisa dengan cepat mengetahui apakah ada transaksi yang tidak benar. Keenam, backup data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Ini dilakukan supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Yang ketujuh, jaga supaya informasi pribadi tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika tidak terlalu penting sekali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi yang penting ke dalam media sosial. Jika ingin membagikan, bagikanlah kepada orang yang Anda percayai. Yang ke-8, selain mengabaikan lampiran email dan URL atau alamat web yang mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang banyak beredar di media sosial. Di zaman maraknya penggunaan internet di mana-mana, pesan saya untuk kita bersama agar lebih dewasa dan bijak dalam menggunakannya, sehingga upaya berupa kejahatan cyber dapat dihindari. Tentunya hal ini juga sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak hanya dapat terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat terjadi di dunia maya. Itu saja dari saya, terima kasih.